Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Teman sekalian, hari ini insyaallah kita akan bahas matematika dalam bab keempat, yaitu transformasi. Bab 4, materi matematika kelas 9, bab keempat, yaitu transformasi. Di sini transformasi secara umum yaitu perubahan. Bisa jadi berubah posisi, atau bisa jadi kalau kita berbicara tentang koordinat kartesius, berubah satu titik ke titik yang lain, atau berubah satu tempat ke tempat yang lain dalam satu bidang. Tapi di sini dalam bab 4 transformasi kita akan belajar pengertian transformasi, juga kita akan belajar translasi, yaitu pergeseran, geser dari satu titik ke titik yang lain. Yang selanjutnya refleksi, pencerminan. Pencerminan artinya kita melihat dalam cermin, itu yang dilihat di tempat yang kedua atau di cermin, itu namanya pencerminan. Rotasi atau perputaran, bidang bisa jadi segitiga atau segi empat diputar. Nah, gimana bayangannya? Yang selanjutnya namanya dilatasi atau perkalian. Dan yang terakhir di dalam bab ini menyelesaikan masalah sehari-hari dengan transformasi. Yang pertama kita akan lihat yaitu pengertian transformasi. Contoh yang biasa, ada sebagian orang atau anak berdiri di hadapan proyektor yang sedang menyala. Nah, akan terlihat bayangannya lebih tinggi dari tinggi sebenarnya. Contoh, jika posisi proyektor di sini, ada anak yang di sini. Nah, akan dilihat bayangan ini kan cahaya. Nah, ini anak ini. Bayangannya akan dilihat seperti ini. Artinya ketinggian ini akan dilihat lebih tinggi. Ini proyektor, ini anak, ini bayangan. Akan dilihat lebih tinggi dari tinggi sebenarnya. Itu namanya transformasi. Nah, di sini jika proyektor 0, 0, ini tinggi anak bisa jadi 1,6. Nah, ini akan dilihat bisa jadi lebih 3 kali, bisa jadi 3 kali besar dari ketinggian yang biasa. Nah, sini bayangannya bisa lebih besar sampai 3 kali lipat atau lebih. Dalam geometri, transformasi berkaitan dengan titik garis atau pemetaan dari himpunan titik ke titik yang lain. Contoh, titik yang pertama adalah X, Y. Nah, jadi ditransform ke titik yang kedua, yaitu bayangan X hash, Y hash. Ini titik yang baru yang lebih dari titik yang pertama. Oke, sekarang kita lihat yang namanya translasi. Translasi atau pergeseran. Pergeseran itu adalah menggeser atau geser objek pada sebuah bidang datar sebagai titik atau garis. Bisa jadi satu garis digeser atau satu titik digeser ke titik yang lain. Dalam koordinat kartesius sepanjang sumbu X dan sumbu Y. Oke.
Nah, sekarang kita akan lihat yang pertama kali translasi titik. Kita mau geser satu titik ke titik yang lain. Pada bidang Cartesian, koordinat titik A yang X, Y setelah ditranslasi oleh T, ini faktor T, faktor translasi A, B. A kalau dalam koordinat Cartesian, A sebagai X dan B sebagai Y. Dapat bayangan A hash, X hash, B hash. Ini artinya bayangannya. Yang ditentukan dengan rumus A adalah titik yang pertama ditambah dengan A. Dan Y, sumbu Y ditambah dengan B. Atau bisa ditulis seperti ini. A, X, Y. Ini titik yang pertama ditranslasi dengan AB. Jadi A hash X ditambah A itu hasilnya, koma Y ditambah B. Nah, contoh di sini titik A yaitu 3,5. Ini sumbu X, nilai X, dan ini sumbu Y. Ditranslasikan oleh T23. Tentukan titik hasil translasinya. Nah, di sini kita sudah lihat A, jadi A titik X titik, koma Y titik. Ditranslasi jadi X yang pertama 3, ini sama dengan menulis 3, 5 ditambah dengan yang ini 2, 3. Artinya di sini 3 tambah 2, 3 tambah 2, 5 tambah 3. Jadi hasilnya 58. Itu hasilnya bayangan atau setelah ditranslasikan ke oleh T2 3. Maka yang X ditambah dengan A yaitu posisi X, dan Y ditambah dengan B yaitu posisi Y jika di posisinya koordinat Cartesian. Yang kedua, translasi bidang datar. Bisa jadi itu segi 4, segi 3. Yang penting ada titik-titiknya. Nah, contoh di sini diketahui sebuah segi 4 ABC dengan titik koordinat ini. Ini titik A, ini titik B, ini titik C, ini titik D. Tentukan koordinat segi 4 ABCD apabila digeser oleh T62. Artinya ditambah ukuran X akan maju atau digeser sampai 6 titik atau 6 jauh jarak 6, dan Y akan ditambah 2 jarak. Nah, di sini kalau kita mulai dengan titik A, titik yang pertama A adalah titik A yaitu 3, 2. Nah, ini mau digeser jadi A titik jadi X titik Y titik. Nah, oleh T translasi 62. Nah, di sini kita bisa tulis titik kita 3 tambah 6. Y di sini adalah 2. 2 tambah 2. Nah, ini jawabannya adalah 94. Artinya akan geser, titik A akan geser dari 3, 2 sampai 94 kalau dalam koordinat Cartesian. Nah, titik B
hash, X hash, Y hash. Jadi titik B kita, B yaitu 4, 3. B biasanya 4, 3. Jadi seperti ini. Nah, sama. Itu ditranslasi oleh T sama dengan 6, 2. Nah, jadi 4 tambah 6, 4 tambah 6, 3 tambah 2, 3 tambah 2. Jadi hasil titiknya 10,5. Nah, titik B 4,3 akan digeser ke 10,5. Titik C yang kita sudah dapatkan min 5, min 1, 5, min 1, 5. Ini akan digeser ke C hash, X hash, Y hash oleh T yang sama 6, 2. Jadi di sini min 5 tambah 6, min 1 tambah 6, itu posisi X, dan 5 tambah 2, 5 tambah 2. Hasilnya min 1 tambah 6, 5, 5 tambah 2, 7. Itu akan digeser dari titik min 1,5 ke titik 5,7. Yang D titiknya 6, min 4. 6, min 4. Itu akan geser ke D hash, X hash, Y hash oleh T sama dengan 6, 2. Sama. Posisi X 6 ditambah dengan 6, min 4 ditambah 2. Jadi hasilnya 6 tambah 6, 12. Min 4 tambah 2, min 2. Jadi titik min 6 X dan Y, 6 positif X dan min 4 akan digeser ke titik 12 X dan min 2 Y. Itu yang namanya translasi. Translasi titik itu yang pertama secara umum. Dan kalau ada segi 4, segi 3, berapa segi saja bisa digeser atau ditranslasi. Yang penting faktor translasinya sudah ketahuan. Nah, berapa segi saja bisa digeser dan bisa digambarkan dalam koordinat Cartesius. Sampai di sini itu secara umum tentang transformasi dan yang namanya translasi pergeseran. Dan translasi itu sudah dilihat. Yang kedua, translasi titik, satu titik, dan ini translasi bidang datar. Bisa jadi segi 4 artinya 4 titik, segi 3, 3 titik, segi 5, 5 titik, dan seterusnya. Nah, di sana bangun datar yang mana saja bisa ditranslasi dari titik yang satu ke titik yang kedua. Sampai di sini teman-teman, insya Allah kita akan lanjutkan lagi dengan materi yang akan datang. Sampai di sini, subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.